brother, dimanapun kalian berada, semoga baik-baik saja, sehat dan banyak rezekinya. Kali ini kita akan membahas alur cerita dari sebuah film yang mengisahkan kembalinya Dewa Samurai, seorang pendekar yang paling ditakuti. Ribuan pendekar pun tak mampu menandinginya. Dia kejam, sadis, dan tak kenal ampun. Tidak usah berlama-lama lagi, kita masuk ke alur ceritanya. Kisah berawal dari desa Yoju, daerah bagian utara dinasti Tang. Terdapat sebuah tempat hiburan terbesar yang banyak dikunjungi dari berbagai daerah. Pemerintah setempat memiliki tradisi akan memberikan hadiah yang besar bagi siapapun yang berhasil menghabisi buronan kerajaan. Dan diduga ada salah satu penjahat yang berada di tempat tersebut. Terlihat ada seorang pendekar sakti yang kejam dan mematikan. Meski dia tak bisa melihat, namun hingga saat ini belum ada yang mampu menandinginya. Dia bernama Cheng, seorang pemburu penjahat dengan julukan Dewa Samurai. Setelah menyelesaikan tugasnya, Cheng kembali ke kediamannya di pinggiran desa Yoju. Suatu hari terlihat seorang bocil bernama Xiao sedang berlari dikejar para koboi ompong. Mereka menjarah barang-barang milik Xiao, namun tiba-tiba Cheng muncul yang kebetulan mereka berada tepat di depan rumahnya. Xiao berterima kasih kepada Cheng dengan memberikan sebiji buah. Namun Cheng yang berkarakter tunggi, kejam, dan tak banyak omon-omon pergi begitu saja dan menutup pintunya. Pada malam harinya, Xiao yang masih berada di desa Yoju berteduh di sebuah rumah dan diberikan makanan. Namun tiba-tiba sekelompok penjahat besar yang dipimpin oleh Li Ju mendatangi rumah tersebut. Li Ju yang seperti memiliki gangguan kejiwaan menghabisi siapapun hanya untuk bersenang-senang. Tanpa pikir panjang, mereka semua dibantai. Xiao yang bersembunyi ketakutan akhirnya ketahuan oleh mereka. Dia pun dengan segera berlari keluar dan tanpa sengaja menabrak Cheng hingga terjatuh. Dengan santainya, Cheng pun berdiri lagi dan memasuki rumahnya. Namun setelah di dalam rumah, Xiao yang ketakutan memeluk Cheng dengan erat dan mereka pun memasukinya dengan mengancam meminta Xiao. Namun tiba-tiba mereka bergegas keluar yang ternyata menemukan saudaranya Xiao. Mereka pun membawanya dan menghabisinya. Xiao yang menyimpan dendam mendalam mendatangi Cheng meminta untuk diajarkan bela diri agar bisa balas dendam. Namun Cheng dengan tegas menolaknya karena Xiao masih bocil. Siang harinya, Cheng mendatangi kantor pengadilan untuk meminta tugas. Penjahat besar selanjutnya yang akan digarap bernama Bai Xian, seorang pendekar berilmu tinggi yang ditakuti dan disegani. Dia kini berada di daerah Lianchen. Xiao yang masih berada di kediaman Cheng, dia kekeh ingin belajar bela diri. Namun lagi-lagi Cheng menolak dan mengusirnya keluar. Dan keesokan harinya, Cheng mulai perjalanannya menuju desa Lianchen untuk melaksanakan tugas mencari Bai Xian. Namun tiba-tiba di tengah perjalanan kudanya error. Dengan mengejutkan, ternyata Xiao ikut dalam perjalanan tersebut dengan bersembunyi dalam sebuah kotak besar. Cheng hanya bisa pasrah dengan kelakuan si bocil. Mereka pun mencoba untuk mulai memanjat tebing. Setelah selamat berada di atas, Cheng meminta tolong kepada Xiao untuk menuliskan nama daerah yang akan dituju di telapak tangannya sesuai dengan petunjuk petanya. Mereka pun melanjutkan lagi perjalanannya melewati hamparan rumput yang luas. Setelah jauh berjalan, mereka memutuskan untuk beristirahat pada malam harinya. Dan siang pun tiba, Xiao yang lapar langsung mengambil makanan yang ada di hadapannya. Namun dengan seketika dibuang lagi saat melihat ada sisik ular di sampingnya. Dan singkat cerita, mereka pun akhirnya tiba di desa Lianchen. Dan akhirnya Cheng menemukan kediaman Bai Xian. Mereka berbicara untuk menemukan
solusi agar tidak terjadi kekerasan. Namun tiba-tiba Xiao yang ketakutan berteriak. Cheng yang sudah berhasil melaksanakan misinya akan kembali ke desa Yoju. Namun Xiao yang tak dibiarkan ikut menawarkan kerjasama. Dia akan membantu Cheng untuk membaca peta dan menemukan buronan pada misi-misi selanjutnya. Namun Cheng menolaknya karena semua misinya berbahaya. Akhirnya Cheng pun pergi sendirian. Dan singkat cerita, 1 bulan telah berlalu, Cheng dan Xiao berpisah. Namun tak disangka, Cheng menemukan Xiao di kediamannya dalam keadaan tak sadarkan diri karena keracunan ular berbisa. Dan Cheng pun dengan segera menolongnya. Setelah beberapa hari pingsan, akhirnya Xiao tersadar juga. Xiao bercerita dengan perjalanan yang panjang. Dia berjalan seorang diri dari desa Lianchen demi bertemu lagi dengan Cheng. Dia memohon sekali lagi kepada Cheng untuk diajarkan ilmu bela diri agar bisa balas dendam. Dan lagi-lagi Cheng menolaknya. Namun kali ini Xiao diizinkan untuk tinggal bersamanya dan menyetujui tentang kerjasama yang ditawarkan Xiao dulu. Dan akhirnya mereka pun beraksi. Tak terasa, waktu pun sudah 2 bulan berlalu. Kerjasama mereka berdua berjalan dengan baik dan berhasil meringkus banyak penjahat. Namun saat dalam perjalanan pulang, Cheng merasakan ada sesuatu yang terjadi pada salah satu rumah warga. Cheng yang tak mau ikut campur melanjutkan lagi perjalanannya. Namun Xiao yang penasaran melihatnya lalu memasukinya. Dan benar saja, sekelompok penjahat sadis sedang merampok dan menyandra satu keluarga. Dengan terpaksa, Cheng pun memasukinya juga. Baru kali ini, Cheng mengalah dan pulang ke rumah demi keselamatan Xiao. Dan diakui bahwa pendekar tersebut memiliki kesaktian di atas rata-rata. Mereka berdua pun menjalani kehidupannya sehari-hari seperti biasa. Hingga pada suatu hari, Xiao ditugaskan oleh Cheng untuk mengambil sebuah misi dari seseorang di tempat hiburan. Namun tanpa sengaja, Xiao melihat Li Ju di sana. Seorang penjahat besar yang telah menghabisi adiknya, lalu Xiao pun mengikutinya. Namun Li Ju yang tak mengenali Xiao memanggilnya untuk melihat pertarungan antar anak buahnya. Sesampainya di rumah, Xiao mengabarkan bahwa Li Ju berada di desa ini. Xiao memaksa kepada Cheng untuk membalaskan dendamnya jika tidak bersedia melatihnya. Cheng pun emosi dan memarahinya. Namun Xiao yang lebih emosi pergi meninggalkan Cheng untuk balas dendam sendiri. Dan benar saja, dengan keberaniannya Xiao mencuri beberapa senjata dari gudang milik Li Ju. Dan terlihat ada pendekar sakti yang pernah bertarung dengan Cheng, yang ternyata dia adalah anak buahnya Li Ju. Cheng yang tak bisa membiarkan Xiao tersakiti akhirnya menyelamatkannya, dan para penjahat pun tewas seketika akibat ledakan besar. Dan pada suatu hari akhirnya Cheng luluh dan akan mengajari Xiao bela diri dengan teknik dasar menandai seseorang tanpa dirasakan oleh orang itu sendiri. Xiao pun dengan giat berlatih siang dan malam. Salah satu pendekar yang berada di gudang senjata ternyata masih hidup, dan akhirnya Li Ju pun menemukan kediaman Cheng, namun yang berada di sana hanya Xiao seorang. Li Ju yang penasaran menanyakan hubungannya dengan Cheng, namun Xiao yang tak kenal takut mendorongnya, dan tak berselang lama Cheng pun tiba di rumah.
Cheng dengan mudah mengalahkan penjahat terbesar. Xiao pun merasa puas karena dendamnya sudah terbalaskan. Dan keesokan harinya, Cheng membawa Xiao keluar kota untuk tinggal di daerah yang aman dan damai, yaitu kota Chang'an. Perjalanan yang cukup jauh dan melelahkan, mereka pun beristirahat dulu pada malam harinya. Namun dengan mengejutkan, pagi harinya Xiao kabur, yang sontak saja membuat Cheng panik dan memutuskan untuk kembali ke desa Yoju. Saudara Li Ju yang bernama Hyuji murka melihat adiknya tewas. Dia akan mengerahkan seluruh pasukannya untuk mencari Cheng dan Xiao. Namun tak disangka tiba-tiba Xiao muncul di kediaman Hyuji. Dan ternyata balas dendam Xiao belum tuntas karena Hyuji masih hidup yang telah menghabisi keluarganya. Saat Hyuji sedang mengambil obat-obatan, tiba-tiba dengan keberaniannya, Xiao menyerang penjahat terbesar seorang diri tanpa dipikir terlebih dahulu, yang akhirnya Xiao pun tertangkap. Namun saat Xiao sudah tak berdaya dan akan dihabisi, Cheng pun muncul dan murka. Cheng yang sudah berhasil menyelamatkan Xiao tak ingin ambil resiko. Dia akan keluar dari tempat tersebut untuk mengamankan Xiao. Namun pasukan Hyuji bermunculan semakin banyak. Saat Cheng sudah terkepung, Xiao malah pingsan. Tak ada jalan lain, Cheng pun harus menghadapi mereka semua dengan menggendong Xiao. Cheng dengan mudah melumpuhkan ratusan pendekar, namun tiba-tiba Hyuji muncul dan menendangnya. Cheng yang sudah mulai kelelahan bertahan sekuat tenaga untuk menghadapi Hyuji. Dan akhirnya Cheng berhasil menghabisi Hyuji dan tuntas membalaskan dendam Xiao, meski dia sendiri sudah lemah dan terluka parah. Dengan sisa tenaga yang ada, Cheng pun membawa Xiao keluar dari sana. Namun tak disangka Cheng tak mampu bertahan, yang akhirnya dia pun tewas. Yang sontak saja membuat Xiao sangat terpukul. Sesuai dengan amanat dari Chen bahwa Xiao harus menetap di kota Chang'an, dia pun pergi ke Chang'an dengan ditemani oleh sahabatnya Cheng. Dan kisah film pun selesai. Chang'an 真的很大，9文钱10张，一条鲤鱼要。 Setangguh dan sehebat apapun manusia sebagai makhluk, pasti akan ada akhir masanya. Tetaplah merendah diri seperti padi, makin berisi makin menunduk. Kami beserta para jajaran pendekar undur diri, dan sampai ketemu lagi di alur film berikutnya.